Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan apa ajanya. Kita akan start. Kita akan buka localhost-nya. Oke, ini localhost sudah jalan ya. Kita akan buka juga terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Kita akan cd PHP tutorial kemudian 06 terkait dengan array. Kita masih belajar terkait dengan array ya. Ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh array yang harus kita coba dan kita pelajari. Kita akan buka code insidernya, ataupun mau teman-teman menggunakan Visual Studio Code juga silahkan, sama aja ya. Oke, materi kita menggunakan akan belajar terkait dengan array part kedua ya. Part sebelumnya kita sudah belajar beberapa fungsi array juga. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan array key, fungsi array key, dan array key exist. Nah, array key adalah sebuah fungsi array di PHP yang mengembalikan kunci-kunci dari sebuah array atau sebagian kunci. Fungsi ini menerima sebuah array masukan, sebuah nilai pencarian opsional sifatnya ya, dan sebuah parameter ketat ini juga opsional. Contohnya seperti ini kita memiliki sebuah array. Kemudian kita akan cari key-nya ya. Kita bisa langsung seperti ini, array key angka. Maka ketika kita cetak, dia akan mengembalikan key dari semua array yang kita punya ini. Oke, kita akan langsung coba ya. Kita akan buat sebuah file latihan. Misalkan di sini fungsi array part 2.php. Nah, seperti ini aja ya. Kita akan buka dengan tag PHP pembuka. Nah, misalkan kita akan buat dulu sebuah function untuk mencetaknya ya. Ini supaya lebih gampang aja. Karena ini sudah pernah kita pelajari sebenarnya ya. Function ini kita akan buat dulu untuk mencetak file kita. Nah, di sini kita akan gunakan array. Kemudian di dalamnya kita akan gunakan pre. Kemudian arraynya kita cetak. Kita akan tambahkan di sini echo ya. Echo kita akan tambahkan, ini jangan HR, kita BR aja ya supaya ke bawah dia. BR. Nah, seperti ini. Ini fungsi yang kita gunakan nanti untuk mencetak. Nah, sekarang kita baru akan buat sebuah array-nya. Sini misalkan saya memiliki angka 1 2 3 4 5, ini kebanyakan. Kita akan kasih 10 20 30 aja ya, 10 20 30 seperti ini aja. Nah, kemudian ini kita akan ambil angka ini kita akan isi dengan array key. Kita akan gunakan ini ya, array key dari angka. Nah, baru di sini kita tinggal panggil fungsinya cetak. Oke. Ini kita tinggal save. Kita akan coba di sini buka ya. PHP tutorial, kita enter. Ini kita masuk ke array. Nah, fungsi to array part 2. Nah, lihat. Ini kita bisa bandingkan ya. Tadi kita memiliki array-nya 10, 20, 30. Nah, 10, 20, dan 30 ini adalah key-nya 0, 1, dan 2 yang kita dapat ya. Value-nya 10, 20, 30. Nah, kita juga bisa mengambil value dengan menggunakan key tertentu. Nah, misalkan kita langsung numbers ya. Ini angka kita ganti dengan numbers ya. Numbers. Nah, numbers ini kita akan ambil lagi keys. Nah, key-nya kita akan ambil array keys-nya. Nah, ini akan kita ambil number. Nah, di sini kita akan masukkan key-nya. Misalkan key-nya adalah 20 ya value-nya. Ini kan ada 10, 20, 30. Kita akan ambil. Kemudian kita akan cetak. Nah, tinggal kita save. Nah, ini kalau misalkan kita refresh, kita mendapatkannya ya. Nah, nilai 20 ini, nih 20, dia berada key-nya adalah 1. 0, 1. Berarti ini 1 key-nya ya. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan
dengan pencarian key-nya value ya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari menggunakan array, fungsi ya, fungsi array. Misalkan saya memiliki nama variabelnya array, ini kita menggunakan fungsi array. Nah, kalau yang ini kan tadi menggunakan simbol siku ya. Misalkan kita akan mengambil Volvo. Volvo ini kita akan kasih seri mobilnya misalkan XC90 Volvonya. Kita pisahkan dengan tanda koma. Kita akan buat lagi BMW misalkan ya. BMW ini memiliki mobil dengan seri misalkan X5 ya. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini misalkan Toyota. Toyota ini memiliki misalkan Yaris seperti ini ya. Ini kita bisa melakukan cetak array seperti ini ya. Kita harus menggunakan array key. Nah, ini kita gunakan yang biasa aja ya. Kita akan gunakan print r. Kalau kan kita gunakan variabel ya. Ini hasilnya sama dengan ini array key. Nah, kita akan gunakan array key, kita ambil dari array seperti ini. Nah, baru di sini kita cetak hasilnya. Kita save, kita refresh. Nah, kita mendapatkan ya Volvo, BMW, Toyota. Ini adalah key-nya karena kita mendefinisikan ini asosiatif ya. Nah, ini kemudian ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya. Yang kita cari adalah key-nya. 0, 1, 2. Nah, key-nya ya. Volvo, BMW, Toyota sudah kita dapatkan. Nah, kita juga bisa dengan array asosiatif yang menggunakan simbol siku ya. Misalkan kita memiliki user, ini biasanya untuk autentikasi ya. Misalkan di sini saya memiliki username admin seperti ini ya. Kemudian kita memiliki passwordnya admin. Kemudian kita memiliki email ya. Email misalkan admin@email.com. Nah, kemudian kita memiliki is aktif. Is aktif ini kita kasih misalkan 1 ya, seperti ini. Kita tinggal tutup. Nah, kita memiliki array asosiatif. Nah, kita akan buat sebuah variabel properties sama dengan array key user. Kita baru cetak di sini. Oke. Kita bisa refresh. Nah, ini ada error apa ini? Array key user email. Oke, properties. Errornya elemen in array line 24. Oh, ini ada komanya, ada 2 ya. Kita save ulang. Oke, ini sudah kita dapatkan ya username, password, email sama is aktif. Ini key yang ada di sini ya. Oke. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tambahan key value ya. Misalkan kita tambahkan properties 2. Ini akan kita ambil array key-nya. Kita bisa mengambil 1 lah. Saya mau ngambil ininya 1 ya. Kita akan ambil 1. Kemudian kita akan cetak properties 2-nya. Karena value-nya ini ada 1 ya. Kita akan buka, lihat. Nah, dia key-nya adalah is aktif 1 ini ya. Nah, kita mendapatkannya. Oke, itu kita menggunakan nah, ini juga kan terkait dengan key. Ini kita bisa
contoh penggunaannya ya. Misalkan kita di dalam penggunaannya ketika sebenarnya saya memiliki function, sengaja saya menggunakan function karena sudah pernah kita pelajari ya. Misalkan saya memiliki array keys by, misalkan ya, array keys by ini kita memiliki variabel array. Nah, array ini variabelnya adalah array. Jadi ini sebuah variabel yang sudah didefinisikan ya, isinya adalah array. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi namanya call label. Nah, call label ini kita akan ambil callback-nya ya. Nah, callback. Nah, ini akan mereturnkan array ya. Jadi dia sudah kita pelajari. Kita definisikan secara strict bahwa returnnya harus sebuah array. Kita akan definisikan dulu di sini keys adalah sebuah array seperti ini bisa ya, atau menggunakan new array juga boleh. Jadi kita akan menggunakan perorangan array ASCII. Nah, kemudian kita bikin value. Di sini akan kita cek ya. Jika dolar callback-nya dalam kurung dolar key yang dari atas itu ya, maka kita akan melakukan dolar keys. Kita akan ambil keysnya, ini kita akan ambil key. Nah, ini akan kita returnkan. Berarti di sini kita akan returnkan keysnya ya, karena returnnya ini adalah sebuah array, kita definisikan seperti itu. Kita save. Nah, sekarang kita akan buat sebuah array-nya, permission misalkan ya. Ini adalah sebuah array seperti ini. Misalkan kita akan menggunakan edit post. Edit post ini isinya misalkan 1 ya. Kemudian delete post. Ini kita akan isi dengan 2. Misalkan kita akan publish post. Ini akan kita isi dengan 3. Kemudian kita tambah yang beda 1 ya. Kita akan tambah approve. Kita akan isi dengan 4. Kita tinggal tutup dengan titik koma seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal melakukan pengecekan key. Nah, key ini kita akan ambil dari array key by. Kita akan masukkan ya, array-nya ini permission dari sini. Kemudian functionnya ini akan menghasilkan kembalian ya. Kita akan returnkan misalkan kita akan mengambil substring ya, str substring yang mengandung, kita akan mengambil substring dari posisi. Nah, kita akan ambil key. Nah, ini substringnya kita akan gunakan post aja. Kita akan mengambil ini ya, key-nya nih yang mengandung post. Nah, ini kita akan tutup di koma. Nah, seperti ini. Kita tinggal tutup. Kalau sudah, kita tinggal cetak aja key-nya. Jadi kita akan mengambil ini post ini sebagai key. Nah, key ini kita ambil dari returnnya, dari parameternya function yang kita masukkan ke sini. Ini mengenai ini lebih dalamnya kita pelajari di depan ya, terkait dengan advanced function. Nah, kita mendapatkannya ya. Nah, jadi kita mengambil yang kontennya adalah mengandung post. Nah, yang approve karena tidak ada postnya maka tidak diambil. Nah, ini mengambil yang ada postnya aja. Kita berhasil ya, 0, 1, 2 kita berhasil ambil. Nah, ini implementasi mungkin lebih kompleksnya, lebih detailnya kita nanti di latihan-latihan berikutnya ya. Cuma ini kita sudah mulai pengenalan terkait dengan penggunaan function dan array. Function sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya ya. Nah, ini sudah terkait dengan materi kita yang pertama, yaitu array key. Nah,
Materi selanjutnya terkait dengan array key exist. Nah, fungsi array key exist di PHP digunakan untuk memeriksa apakah sebuah kunci atau indeks tertentu ada dalam sebuah array ataupun tidak. Ini akan sering kita gunakan untuk memeriksa sebuah array ya. Fungsi ini akan mengembalikan true jika kunci tersebut ditemukan di dalam array dan false jika tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti berhubungan dengan database yang kita sering menggunakan array asosiatif, kemudian kita bisa mengeceknya kolom itu ada ataupun tidak yang menjadi key ya. Nah, ini akan sering kita gunakan nanti. Nah, cara penulisan seperti ini, bedanya sedikit ya dengan yang atas, tambahkan exist. Cara penggunaan ini sama, dia akan menghasilkan return boolean. Array, kemudian key-nya, ini key dulu yang sebelah sini ya. Parameter pertama, parameter kedua isi array-nya, kemudian jika ditemukan dia akan mereturnkan true. Kalau misalkan tidak, dia akan mereturnkan false. Nah, kita akan coba ya. Nah, kita akan coba buat di sini. Kita tambahkan di sini remark array key exist. Nah, misalkan saya memiliki sebuah variabel ya, kita akan buat variabel A. Variabel A ini adalah sebuah array, kita akan isi dengan Volvo misalkan ya. Nah, ini yang sama dengan yang tadi ya, XC, BMW, Toyota, Yaris gitu kan. Kita pernah buat sebelumnya. Kita akan cek di sini jika array key exist. Nah, kita akan ambil array key exist ini Volvo dari array A. Ini adalah key-nya. Dan ini A ini adalah array-nya. Kemudian kita akan cek jika dia ditemukan maka akan mengembalikan kunci ada. Misalkan ini ya. Kunci ada. Nah, kalau misalkan tidak ketemu, kita tambahkan di sini L. Else-nya kita akan echo kunci tidak ada. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah PR ya supaya terlihat perbedaannya. Oke, ini coba kita refresh jalankan ya. Nah, lihat kita menemukan kunci ada. Kenapa bisa mendapatkan itu? Karena yang kita masukkan adalah Volvo. Volvo ini key-nya ada ya dari array-nya. Misalkan kita tambahkan Volvo 4 di sini, maka ini harusnya jadinya tidak ada. Nah, kunci tidak ada karena kita tidak ada kunci yang namanya Volvo 4. Oke, itu ya untuk memeriksa key ada ataupun tidak dalam sebuah array. Nah, kita juga bisa menggunakan bukan hanya menggunakan key exist ya untuk mengecek ada ataupun tidak. Kita bisa menggunakan iset. Nah, nanti ini iset ini banyak kita gunakan ketika membuat validasi ada post ya, action post dari sebuah submit form. Nah, kita bisa mengecek menggunakan iset. Nah, kita akan coba bandingkan dulu ya. Array exist vs is iset. Kita akan bandingkan array key exist dengan iset. Pertama kita akan buat dulu sebuah variabel ya. Misalkan roles. Nah, roles ini kita akan buat pertama misalkan admin 1, kemudian ada user 2. Ini kita ada guest. Kemudian kita akan tambahkan di sini approver. Ini 4, kita buat segini aja ya, jangan terlalu banyak lah. Ini sampel aja seperti ini. Oke, kita tinggal melakukan, misalkan kita akan coba vardam ya. Kita menggunakan vardam, kita akan gunakan iset. Kita coba menggunakan iset. Kita akan cek roles-nya. Kita pertama akan cek yang admin ya. Nah, ini harusnya bernilai true ya. Kita akan kasih dia BR. Nah, kita akan gunakan array key exist. Namanya admin juga.
Nah, kita akan ambil dari roll. Ini akan kita tambahkan BR juga ya. Supaya nanti yang berikutnya ini harusnya bernilai true kedua-duanya ya. Harusnya ini bernilai true. Tuh. Boolean true kedua-duanya. Nah, karena ini ketemu ya, sama-sama ketemu admin, ketemu. Nah, nanti bedanya ketika value-nya 0. Kalau tidak ada 0, ini pengembaliannya sama ya. Nah, misalkan kita coba yang false ya. Kita akan coba buat yang false. Ini akan kita duplicate. Ini tinggal kita duplicate aja ke bawah seperti ini ya. Nah, ini kan admin. Kita akan coba kasih subscriber. Nah, ini juga sama. Kita gunakan subscriber. Nah, ini juga akan menghasilkan returnnya false. Kalau misalkan kita refresh, nah ini dapat false ya, kedua-duanya. Nah, kalau misalkan ini ada memiliki data null, ini baru akan berbeda hasilnya ya. Misalkan kita memiliki sebuah variabel array post ya. Ini akan kita buatkan misalkan title. Nah, title misalkan kita kasih PHP array is exist. Nah, ini ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi thumbnail. Thumbnail. Nah, misalkan thumbnail ini kita akan isi dengan 0 seperti ini ya. Ini contoh aja. Ini tinggal kita tutup dengan titik koma. Nah, di sini kita gunakan vardam. Nah, kita akan vardam. Pertama kita akan gunakan kita akan ambil ini ya, thumbnail ke sini. Kita bukan title. Kita array post. Kemudian yang kedua kita akan gunakan vardam juga. Nah, tapi kita akan gunakan isset. Nah, yang mau kita iset thumbnail juga dari post ya. Ini kita akan save. Ini karena kita yang thumbnail ini isinya 0, ini returnnya akan berbeda ya. Kita refresh, lihat. Kalau yang pertama akan menghasilkan true. Tapi kalau yang dengan iset, kalau isinya 0, ini hasilnya adalah false. Nah, ini cocok digunakan ini untuk memeriksa submit dari form ya. Submit dari form untuk memeriksa untuk proses insert data misalkan. Kita cek dulu. Nah, itu bisa menggunakan iset. Tapi kalau memeriksa array, kita bisa menggunakan ini ya. Oke, untuk video kali ini kita sudah belajar terkait dengan dua fungsi yang dimiliki oleh array. Yang pertama ada array key, kemudian ada array key exist. Kita sudah contohkan beberapa case langsung ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.